belajar hari ini tentang bagaimana membuat koneksi database MySQL ke PHP. Ya. Jadi yang pertama ini adalah kita harus pastikan dulu bahwa XAMPP kita ini untuk Apache dan MySQL-nya sudah on. Karena Apache ini akan dipakai sebagai web server dan MySQL ini akan dipakai sebagai database server. Jadi dua-duanya harus on. Kalau umpamanya kita tidak di pertemuan sebelumnya belum melibatkan database, maka yang on itu hanya Apache saja tidak apa-apa, karena kita tidak menggunakan database. Dia hanya diam di database. Kita bisa mengakses melalui interface seperti SQL Job, tapi ini belum bisa diakses dari web. Nah, agar data ini bisa diakses dari web, kita perlu melakukan pembuatan koneksi. Ya, nah, contoh sekarang Bapak buka dulu plus ya. Kita buat file baru dulu. Ya. Ini tak save as saja, langsung kita akan save as di C, kemudian exam, htdoc, ya. Kita bisa bikin folder sendiri juga, bebas sih sebenarnya. Kita buatkan folder umpamanya apa, barang atau penjualan. Nama adalah barang, tipenya PHP ya. Oke, kita mulai dari buat from scratch ya. Body kita buat. Sekarang kita mulai membuat koneksinya. Ya, agar sama dengan latihan yang Pak bagikan, Bapak akan membuat berdasarkan itu. Ya. Untuk koneksi, sebenarnya kita bisa buat di body ataupun bisa buat di add, nggak masalah. Tidak mau PHP. Nah, merah seperti ini. Ya, PHP. Sekarang kita mau mulai buat koneksi. Ya, jadi yang pertama kita adalah membuat koneksinya. Ini Bapak buat konten membuat string koneksi. Ya, string koneksi kita buat dengan string con. Ya, sama dengan membuat gini. Biasakan harus ikuti, jangan diketik disalin semua. Ya, jadi supaya kalau salah, kalau tidak ada di pilihannya di sini, maka kan salah seperti ini. String scon sama dengan SQL ini kan salah. Seharusnya adalah MySQL connect. Jadi ini salah. MySQL connect.
Ini kita cari di sini ada nama SQL Connect. Nah, ini ada. Kalau sudah di dalamnya langsung kita buat. Ini yang pertama adalah hostnya. Ini Anda bisa lihat waktu tadi kita terhubung melalui SQL Yoke, hostnya kan adalah localhost. Kemudian di sini adalah username, ya, root. Kemudian passwordnya kosong kan, tidak ada password. Kemudian database-nya namanya adalah database-nya. Kita lihat lagi. Nih, LAT web 1 ya. Nama database-nya adalah LAT web 1. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan koneksi. Ya. Pemeriksaan koneksi kita periksa. Nah, di sini jika kondisinya bagaimana? MySQL connect error. Nah, jadi jika ada error ketika yang dijalankan adalah string koneksi ini terjadi error, maka munculkan pesan error. Pesan errornya adalah, ini pesan errornya, gagal terhubung ke MySQL. Ya. SQL. Ya, gagal terhubung ke MySQL. Titik 2, nah ini bisa pesan errornya ditambahkan. Pesan errornya titik MySQL error number. Ya. SQL connect error number. Ya, jadi nanti kalau ada error maka akan muncul di sana SQL connect error number. Kita bisa tambahkan else di sini sebenarnya. Kalau koneksi berhasil, ya. Nah, dengan modal ini aja kita udah bisa ngetes apakah ini akan berhasil atau tidak. Jadi kita buka di browser dulu. Nah, di sini /localhost, apa nama foldernya tadi itu ya? Program file tapi di exam. Penjualan, ya, barang ya. Tes. Nah, ini muncul koneksi berhasil. Berarti koneksinya berhasil. Seumpama begini. Seumpama
di exam. Ya, nah, SQL-nya tak stop. Ini kan database-nya off. Kita running sekarang. Nah, error dia. Could not meet because target machine refused. Jadi tidak bisa terhubung, ini gagal terhubung. Error dia. Ini berarti salah satu error terhubung jika ternyata examnya atau database-nya tidak on. Jadi kita harus on kan database-nya. Ya, nah, setelah on kita refresh. Ini koneksi berhasil. Ini sebatas baru pemberitahuan kalau koneksi berhasil. Ya. Oke, tahap berikutnya, setelah koneksi berhasil, umpamanya kita ingin memunculkan datanya. Nah, kita harus setelah terhubung ke apa namanya? Ke database, ya. Berikutnya kita akan terhubung ke mana? Kita akan terhubung ke tabel. Nah, jadi untuk terhubung ke tabel, ya, di sini kita mulai lagi. Nah, untuk menghubungkan ke tabel. Ya, untuk menghubungkan ke tabel, di sini kita pakai result. Ini ada di latihan yang minggu lalu Bapak bagikan. Result sama dengan kita buat query. Query-nya apa? Seumpamanya paling gampang adalah koneksinya pakai string con. Kemudian di sini kita select bintang TB, bukan barang, TB barang gitu ya. Ini harus nama di sini ini harus sama dengan nama tabel. Perhatikan. Ini TB barang nama tabel. Ya, jadi harus sama. TB barang. Nah, kemudian untuk karena datanya itu kan ada banyak, jadi kita harus memunculkannya secara berulang-ulang. Ya, kita pakai perulangan. While struktur perulangan, ya, kondisi yang diulang. Ya, string row sekian. So, ya. Nah, apa yang diulang kalau ternyata datanya ada? Nah, umpamanya di sini di echo dicetak itu adalah string row. Yang di sini ini harus sama dengan nama field yang ada di tabel. Jadi field di tabel pernah namanya KD_BRG. Harus KD, jangan nggak boleh pakai kode barang, nggak boleh, nggak ngerti dia. Harus sama persis penulisannya. KD_BRG. Ya, kemudian umpamanya kita gabungkan dengan spasi. Kemudian kita gabungkan dengan nama underscore barang, ya, nama field berikutnya. Barang. Kita tambahkan teks ganti baris. Oke. Coba kita lihat dulu ini supaya tidak beda jauh dengan latihan Anda, ya. Kemudian jangan lupa untuk mencegah error, nanti setelah selesai itu ditutup, ya, koneksi.
Ini kemudian coba kita lihat di database-nya. Ada error. Unexpected kurang tutup di line 22. Kita lihat dulu, apakah yang membuat error? Line 22. Oh, harusnya dia di dalam clears. Koneksi berhasil. Oh, dia udah di close. Sorry, penempatan close-nya. Ini kan sudah muncul. Koneksi berhasil. Oh, sorry. Ini harusnya tidak di dalam perulangan. Jadi di luar perulangan. Tapi kalau diulang kan berulang-ulang untuk koneksinya. Nah, ditutup kan nggak bisa nampilkan lagi jadinya ya guys. Oke, kita dulu ini tak tambahkan. Ini matikan aja dulu. Ya. Tak tambahkan echo. Barang. Supaya ada penanda aja. Di baris 2 kali. Oke, nah ini muncul data barang, barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5. Jadi ini bisa dikembangkan lagi nanti menggunakan tabel ya di halaman berikutnya. Coba cuman sampai sini aja sudah cukup berhasil. Berarti intinya adalah dengan cara ini kita berhasil bagaimana caranya untuk menampilkan data-data yang ada di MySQL ya. Pak besarkan. Nah, jadi dengan begini kita berhasil menampilkan data-data yang ada di MySQL untuk kita tampilkan ya di dalam web. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi demikian untuk latihan kita hari ini. Jadi Pak harapkan kita hari ini targetnya bisa menampilkan ini ya, menampilkan data di dalam MySQL ya ke dalam halaman web. Demikian yang Pak bisa sampaikan. Untuk diskusi lebih lanjut kita bisa diskusi di grup WhatsApp ataupun kita bisa diskusi di dalam classroom. Jadi ini adalah, jadi hanya sebatas ini screen-nya. Jadi Pak bisa perhatikan, Anda bisa lihat jadi codingnya. Jadi kalau Pak view, kita mulai dari membuat string koneksi, kemudian kita cek apakah koneksinya berhasil atau tidak. Kemudian setelah berhasil, nah berarti kita akan terhubung ke dalam database. Setelah kita terhubung ke dalam database, kemudian kita tinggal mengakses tabel yang ada di dalam database itu untuk ditampilkan hasil. Oke, demikian Pak bisa sampaikan tadi. Terima kasih. Diskusi lebih lanjut kita lakukan di classroom dan juga di dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat belajar.